Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Matthew Nardian Siotang di acara BTA News untuk mengabarkan berita yang teraktual dan terpercaya. Varian baru virus corona asal India B1617 sudah masuk ke wilayah Indonesia. Satu kasus dengan varian mutasi dari negara India telah diketahui terjadi akibat transmisi lokal, bukan kasus impor dari luar negeri. Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah melakukan tracing secara masif di wilayah yang ditemukan kasus COVID-19 dengan infeksi corona asal India tersebut. Tempat ditemukannya varian baru tersebut juga menjadi prioritas vaksinasi, sehingga penularan dan kasus fatal bisa dihindari. Oke, baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber di mana beliau merupakan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Selamat malam, Fania Triksi. Ya, malam Matthew. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Oke, jadi baik Fania, kita sudah tahu bahwa virus corona asal India B1617 ini sudah masuk di Indonesia. Apakah virus ini lebih berbahaya dari virus-virus corona lainnya? Ya, baik Matthew. Jadi sampai saat ini sudah ada beberapa dari varian virus corona yang masuk ke Indonesia. Yang sudah kita kenal ada 3 ya. Di antaranya COVID-19 B117 yang dari Inggris, B1351 asal Afrika Selatan, dan yang paling baru yaitu B1617 asal India. Nah, karakteristik dari varian COVID yang terbaru ini dikabarkan lebih cepat menular dibandingkan dengan varian COVID sebelumnya. Tetapi WHO belum mendapatkan laporan bahwa mutasi dari virus yang baru ini lebih tinggi tingkat keganasannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa varian COVID yang baru ini lebih cepat dalam penularannya atau transmisinya, namun tidak lebih mematikan dibandingkan dengan varian COVID yang sebelumnya. Baik, oke. Lalu, apakah gejala dari virus ini berbeda dari virus-virus lainnya? Atau tetap sama dari virus corona dari lainnya? Ya, baik Matthew. Untuk gejala dari COVID-19 varian yang baru ini sendiri, sebenarnya sama saja dengan varian COVID-19 yang sebelumnya, yaitu tetap menyerang sistem pernafasan dari seseorang yang terinfeksi. Untuk gejalanya ini juga tergantung pada sistem imun dari seseorang yang terinfeksi. Apabila sistem imunnya baik, maka orang ini bisa tanpa gejala atau yang kita sebut dengan OTG. Namun jika sistem imunnya ini buruk atau tidak baik, dapat menyebabkan gejala ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut yang ringan sampai kepada yang berat. Kemudian juga untuk beratnya dari gejala yang ditimbulkan bergantung dari sistem imunnya sendiri dan juga komorbid atau penyakit penyerta yang ada pada pasien yang terinfeksi, seperti orang lansia atau lanjut usia, pasien dengan komorbid diabetes mellitus, asma maupun jantung. Baik, oke. Lalu, apakah pengobatan dari pasien yang terkonfirmasi virus COVID-19 dengan varian yang baru dibandingkan dengan varian yang sebelumnya sama atau ada perbedaan? Ya, baik Matthew. Untuk tata laksananya sendiri atau pengobatannya, jawabannya sama, yaitu untuk mengatasi simptomnya. Untuk pasien yang sudah terkonfirmasi dengan COVID-19 dengan mutasi yang baru, apabila tidak ada gejala, tetap kita lakukan isolasi mandiri selama 12 hari atau sampai dengan PCR-nya negatif. Kemudian apabila pasien ini mendapatkan sebuah gejala, untuk perawatannya juga tergantung dari berat ringan dan berat dari gejala yang ditimbulkan. Apabila gejalanya hanya ringan saja, kita dapat menginstruksikan pasien untuk melakukan perawatan sendiri di rumah dengan meresepkan pasien dengan obat-obatan seperti obat antipiretik, yaitu obat penurunan suhu tubuh, seperti paracetamol yang sudah kita ketahui, kemudian juga diberikan obat-obat antivirus seperti aciclovir, isoprenosin. Kemudian juga kita berikan vitamin C dan vitamin yang lainnya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya.
Namun jika pasien sudah ada gejala berat seperti sesak nafas, kemudian pasien dengan komorbid yang tadi saya jelaskan, dan pasien yang rentan seperti pasien lansia, sebaiknya dilakukan perawatan di rumah sakit untuk mendapatkan bantuan pernapasan apabila didapatkan kesulitan bernapas. Baik. Menurut Fania sendiri, apakah vaksin yang sudah masuk di Indonesia ini masih bisa menahan virus ini? Ya, Matthew. Jadi untuk vaksin COVID-19 sampai saat ini masih tetap dikembangkan ya, seiring dengan perkembangan dari mutasi-mutasi yang baru. Kemudian juga vaksin COVID-19 yang sudah di-approve dan yang saat ini sudah digunakan secara luas dan yang juga sudah masuk ke Indonesia, diharapkan bisa memproteksi virus COVID-19 dengan varian atau mutasi yang baru. Karena vaksin tujuan dari pemberian vaksin ini yaitu untuk memicu respon imun tubuh atau antibodi yang luas. Jadi diharapkan dapat mengenali atau dapat melawan dari virus COVID-19 maupun dengan varian yang baru. Namun sampai saat ini juga WHO masih tetap memonitor dan melakukan surveillance atau pengambilan data dari efektivitas vaksin COVID-19 yang diambil pada orang-orang yang telah mendapatkan virus COVID-19. Oh, baik, baik. Walaupun sebenarnya yang kita lihat bahwa semua vaksin itu kan memiliki tingkat pengobatan yang sangat bagus ya, walaupun dari Sinovac, Pfizer dan AstraZeneca dikatakan bahwa dua virus asal Inggris dan Pfizer itu memiliki tingkat penyembuhan yang sangat luar biasa ya. Walaupun sudah divaksin oleh 3 vaksin ini, tetap masih bisa terkena virus B1617 dari India ini. Ya, jadi untuk vaksin-vaksin yang Matthew katakan tadi, tingkat efektivitasnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain, sehingga efek samping yang ditimbulkan dari vaksin-vaksin yang Matthew sebutkan tadi juga bisa lebih berat dibandingkan dengan vaksin yang lain seperti Sinovac. Karena efektivitas yang tinggi ini juga bisa memproteksi dari mutasi varian yang baru, tetapi tetap masih dalam proses pengambilan data juga sih. Pengambilan data dari orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin. Tetap Baik, dilakukan penelitian. Ya. baik. Beberapa informasi yang kita dapatkan bahwa virus ini bisa menghindari sistem kekebalan tubuh walaupun orang tersebut sudah divaksin. Apakah informasi itu benar menurut Fania sendiri? Ya, kalau kita lihat dari sifat virus sendiri, di mana semakin virus ini bermutasi secara luas dan semakin menginfeksi banyak orang, virus ini akan cenderung melakukan mutasi, yaitu mengubah materi genetik yang ada di dalam virus ini sendiri. Jadi ketika seseorang terpapar dengan COVID-19 dengan mutasi yang baru, tubuh seseorang itu mengenali virus yang baru, sehingga apabila sudah divaksin, bisa saja virus dengan varian yang baru ini tidak terdeteksi. Oke, baik, baik. Lalu pertanyaan adalah, apakah ada cara lain yang berbeda dari cara-cara sebelumnya untuk mencegahkan diri kita dari virus ini? Baik, Matthew, untuk pertanyaannya, jadi cara pencegahan untuk varian COVID-19 dengan mutasi yang baru tetap sama, yaitu dengan memutuskan rantai dari transmisi virus COVID-19 ini, yaitu upayanya dengan melakukan protokol 3M, yaitu memakai masker saat berada di dalam kerumunan atau saat berada di luar, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian juga kita tetap harus mendukung pemerintah dengan melakukan vaksinasi. Karena vaksinasi ini tujuannya untuk memotong transmisi, sehingga kemungkinan dari munculnya mutasi dari varian COVID yang baru ini semakin rendah. Baik, Fania, masalah vaksin apakah benar tahun depan atau dalam jangka waktu tertentu kita masyarakat harus divaksin ulang karena vaksinnya sudah kurang ampuh? Apakah benar? Baik, Matthew. Betul ya, karena
tujuan pemberian vaksin tersebut yaitu untuk membentuk antibodi terhadap virus COVID-19. Namun, seiring berjalannya dengan waktu, antibodi tersebut dapat turun, bisa dalam waktu bulanan maupun tahunan. Sehingga ketika antibodi yang terbentuk pasca vaksin COVID-19 menurun, kita perlu melakukan vaksinasi ulang. Baik. Apakah vaksinasi bisa dikatakan sebagai obat? Ya, jadi vaksinasi ini bukan sebuah obat ya. Perlu ditekankan bahwa vaksin COVID-19 ini merupakan tindakan preventif atau tindakan pencegahan yang diupayakan untuk mencegah penerima vaksin agar terhindar dari terinfeksinya virus COVID-19 di masyarakat luas. Jadi ini sekali lagi bukan obat, tetapi merupakan tindakan preventif. Baik. Apakah orang yang terkena COVID-19 masih bisa divaksinasi? Baik, untuk penerima vaksin yang sudah pernah terkena atau terinfeksi dengan virus COVID-19 bisa dilakukan vaksinasi. Namun yang harus diperhatikan yaitu persyaratan dari pemberian vaksin adalah pasien yang sudah pernah terkena vaksin namun harus dalam waktu lebih dari 3 bulan. Jadi pada saat screening sebelum penerima vaksin menerima suntikan vaksin, nanti dokter juga akan melakukan proses screening. Nanti akan ditanyakan kepada peserta vaksin tersebut apakah dia pernah terinfeksi virus COVID-19. Apabila pernah, kita harus tanyakan kapan terakhir PCR-nya negatif. Kemudian kita hitung. Apabila PCR negatifnya itu kurang dari 3 bulan, maka peserta tidak dapat divaksinasi. Karena minimal 3 bulan. Ya. Baik. Lalu apakah gejala-gejala yang timbul seperti penciuman menurun, cepat lelah, dan kerusakan organ seperti pada paru-paru bisa menetap pada pasien pasca infeksi COVID? Ya, untuk pasien-pasien pasca terinfeksi COVID-19, untuk gejala tersebut seperti penciumannya hilang dan mudah lelah, dapat pulih kembali. Namun tentunya membutuhkan waktu beberapa minggu atau beberapa bulan. Dikarenakan proses penyembuhan atau proses regenerasi dari sel-sel yang rusak pasca infeksi COVID-19. Biasanya sel-sel tersebut akan beregenerasi atau pulih kembali dalam waktu beberapa minggu ataupun bisa juga dalam bulanan. Sehingga perlu sekali untuk pasien-pasien pasca COVID atau dalam proses penyembuhan untuk memperhatikan asupan. Terlebih meningkatkan asupan protein untuk membangun sel dan juga vitamin-vitamin. Seperti vitamin C, multivitamin yang mengandung vitamin B kompleks, zinc, maupun vitamin D untuk membantu mempercepat proses penyembuhan dan proses regenerasi dari sel-sel yang baru. Kemudian untuk kerusakan yang menetap pada paru-paru, pada beberapa kasus ditemukan adanya kerusakan yang menetap dikarenakan pada saat pasien terinfeksi COVID-19 terjadi proses nekrosis atau jaringan rusak pada paru-paru tersebut. Dan jika jaringan tersebut rusak, maka tidak dapat terjadi penyembuhan atau regenerasi sel dari jaringan parut yang timbul di paru-paru. Sehingga gejala pada paru-parunya itu bisa menetap dan menurunkan kapasitas dari fungsi paru-paru tersebut. Baik. Jadi pada kesimpulannya, untuk orang yang mau segera divaksin, lalu setelah maksud saya adalah sebelum pasca mau divaksin, kita harus memperhatikan asumsi kita ya. Berarti harus memakan banyak vitamin, termasuk vitamin C dan multivitamin kalau bisa ya, berarti ya. Ya, betul Matthew. Jadi untuk masa pandemi seperti ini penting sekali untuk masyarakat kita memperhatikan sistem kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh mereka. Dan salah satu cara yaitu dengan memperhatikan asupan nutrisi, berolahraga secara teratur, dan bisa juga kita menambahkan suplemen seperti vitamin tambahan. Contohnya vitamin C dan vitamin multivitamin yang biasanya mengandung vitamin B kompleks, C, dan juga D.
Nah, itu boleh dikonsumsi. Untuk dosis maintenance yang biasa kita gunakan adalah untuk vitamin C minimal 500 mg per hari. Baik. Jadi itu saja untuk pertanyaan kali ini. Ya, terima kasih untuk Fania yang sudah meluangkan waktu bersama kami. Semoga Fania bisa sehat selalu, tetap menjalankan 3M, dan selamat terus beraktivitas. Ya, sama-sama Matthew. Selamat malam. Selamat malam. Berita tadi menutup acara BTL News hari ini. Gunakanlah masker dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Saya Matthew Nardian Siotang, terima kasih dan sampai jumpa.